Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Ariana dengan NIM 2120202148. Di sini saya akan menyampaikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Example Non-Example terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Dengan dosen pengampu saya adalah Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPD. Oke, selanjutnya adalah latar belakang masalah. Pendidikan adalah aspek terpenting dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Keberhasilan suatu pendidikan dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, guru harus menyiapkan strategi-strategi pembelajaran yang baik dengan menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi. Model pembelajaran inilah dapat mempengaruhi hasil belajar dari peserta didik. Penggunaan model pembelajaran sangat penting untuk diterapkan oleh setiap guru, termasuk juga di SMP Negeri 2 Indralaya Utara yang sebagian besar gurunya belum menerapkan model pembelajaran sehingga kelas masih terasa sangat monoton dan sangat sepi, sehingga membuat peserta didik itu merasa ngantuk. Dan akibatnya nilai yang mereka peroleh itu sangat tidak memuaskan. Oleh sebab itu, perlunya menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan serta bervariasi. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, bahwasanya di SMP Negeri 2 Indralaya Utara perlu dilakukan model pembelajaran example non-example dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang saya tulis di sini. Yang pertama, bagaimana pengaruh model pembelajaran example non-example pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Indralaya Utara. Yang kedua, bagaimana hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Indralaya Utara. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh model pembelajaran examples non-examples terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Indralaya Utara. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui hasil belajar siswa yang mendapatkan perlakuan model pembelajaran example non-example. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar siswa yang tidak mendapat perlakuan model pembelajaran example non-example. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang diterapkan model pembelajaran example non-example dan yang tidak diterapkan model pembelajaran example non-example. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian di sini saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah kegunaan secara teoritis. Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dalam menerapkan model-model pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui model pembelajaran apa yang mendukung proses berjalannya pembelajaran. Secara praktis, kegunaan penelitian ini bermanfaat bagi pendidik. Yang kedua, bermanfaat bagi peserta didik. Dan yang ketiga, bermanfaat bagi sekolah. Dan yang keempat, bermanfaat bagi peneliti-peneliti lainnya. Selanjutnya adalah kerangka teori model pembelajaran. A. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka yang sudah terkonsep dan mempunyai prosedur dalam mengelompokkan pengalaman-pengalaman belajar. Model pembelajaran sebagai pedoman bagi perancang pengajaran, terkhusus bagi tenaga pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran sehingga tujuan dari pembelajaran akan tercapai. Ciri-ciri dari model pembelajaran yaitu bersifat rasional, terdapat tujuan di dalamnya, terdapat tingkah laku pengajar, dan lingkungan belajar dalam mendukung model pembelajaran. B. Pengertian example non-example. Example non-example adalah strategi pembelajaran aktif yang menggunakan gambar sebagai media pembelajarannya untuk menyampaikan materi pelajaran. Example non-example adalah pembelajaran yang memberikan pembelajaran dengan cara memberikan permasalahan yang ada di sekitar melalui analisis-analisis contoh-contoh yang berupa gambar, foto, dan hal inilah yang dapat mengajak peserta didik untuk berpikir secara kritis dan teoritis.
2. Hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang didapat oleh peserta didik melalui proses pembelajaran. Hasil belajar sebagai indikator keberhasilan seorang peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajarannya. Hasil belajar dapat berupa keterampilan, pengetahuan, nilai, serta sikap peserta didik. Selanjutnya, metodologi penelitian. 1. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian di sini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan secara primer dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya menggunakan penelitian eksperimen dan survei yang dituangkan dalam data statistik. 2. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan ialah data kuantitatif yang berlandaskan dengan data yang konkret dan berupa angka-angka. Yang kedua, sumber data adalah data primer. Dalam penelitian ini ialah objek penelitian siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Indralaya Utara. Dan yang kedua, data sekunder. Dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi dan arsip-arsip yang mendukung proses penelitian ini berlangsung. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMP Negeri 2 Indralaya Utara dan sampelnya yaitu siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 2 Indralaya Utara. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, yang kedua, dokumentasi, yang ketiga, tes, dan yang keempat, kuesioner ataupun angket. Yang kelima, instrumen penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan angket untuk menjaring data bersifat normatif dan faktual. Angket digunakan ialah angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan seperti apakah, mengapa, siapa, dan bagaimana. Yang keenam, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data statistik atau UJT atau sering disebut analisis varian yang disingkat dengan ANOVA. Teknik analisis data ini dilakukan agar dapat memperoleh dan membandingkan hasil belajar siswa antara kelompok yang diberi perlakuan dan siswa yang tidak diberi perlakuan. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.